Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Optimis, obrolan PNS terampil dan money. Anis. Hai. Asik nih udah pada semangat. Kami dari peserta Laser CPNS Kabupaten Bogor tahun 2022, kelompok kecil 1. Sebelumnya perkenalkan saya Apia Walia Dudagiri Septiani dari instansi RSUD Luliang. Dan ditemani oleh 4 teman saya nih. Boleh perkenalkan dulu, dimulai dari Mas Rahmat. Oke, makasih Teh Dwi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan. Saya berasal dari instansi RSUD Cilengsi sebagai perawat terampil. Oke, halo Mas Rahmat. Selanjutnya, Mas Pitra, silakan perkenalkan diri. Terima kasih, Teh Dwi. Perkenalkan nama saya Fitra Ramadan Hidayat, perawat terampil dari RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor. Oke, selanjutnya, boleh Teh Esti? Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Oh, nama saya Esti Kusmiati dari RSUD Cilengsi sebagai perawat terampil. Terima kasih. terakhir nih, ada Teh Dewi. Silakan Teh Dewi. Terima kasih Teh. Halo semuanya. Kenalin, nama saya Dewi Sri Mulyati dan berasal dari instansi Puskesmas Tanjung Sari. Iya, Bu Bidan nih sendirian ya di antara kita-kita. Ya baik, terima kasih Akang Teteh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai isu aktual yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelum kita masuk ke pembahasan isu, pasti Akang Teteh sudah tahu ya mengenai fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Iya benar. Kita juga perlu tahu nih, smart governance. Ada yang bisa jelaskan, Akang Teteh, smart governance itu apa? Smart Governance ya Teh? Iya, Mas Smart Rahmat. Governance itu merupakan sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Gitu Teh. Mungkin ada yang menambahkan. Mungkin saya Ya, mau izin nambahin, ya boleh Teh Esti duluan deh, nggak apa-apa. Ya, wanita izin duluan. nih, Kang, punten-punten mau nambahin. Ya, Tadi kata Mas Rahmat benar ya. Terus saya mau menambahkan smart government itu jadi mengubah pola-pola tradisional birokrasi sehingga menghasilkan proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. eh, Iya, betul. Tadi Mas Fitra mau menambahkan kan ya? ya kurang lebih seperti apa yang ditambahin oleh Teh Esti ya. Salah satu unsur dari smart governance ini kan transparansi ya. Nah, jadi transparansi itu yang paling baik adalah dengan digitalisasi yang mana bisa diakses oleh semua kalangan, baik dari penyelenggara itu sendiri maupun sebagai publik itu sendiri. Jadi lebih ke arah digitalisasinya sih sebenarnya ya. Oke, saya ambil poin dari digitalisasi nih. Kebetulan pemerintah juga sudah meluncurkan beberapa inovasi, yaitu salah satunya Smart City ya. Ada yang udah tahu belum Smart City itu apa? Smart City sih kalau dari arti pendeknya kota pintar ya, Teh. Mungkin Secara sebuah harfiah kota pinter ya Mas ya. eh, Smart City mungkin sebuah konsep kota cerdas atau pintar ya, yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan inovasi yang tepat, informasi yang tepat kepada masyarakat. Kalau menurut saya gitu sih Teh. Ah, Oke, sudah baik ya. Dari perwujudan Smart City itu kan banyak ya. Salah satunya peluncuran aplikasi-aplikasi.
Betul. Gimana menurut Akang Teteh? Apa aja aplikasi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah nih? Ya, betul, Teh. Kang, jadi kalau di Kabupaten Bogor ya, ada itu namanya Bogor Career Center. Nah, Bogor Career Center ini merupakan aplikasi program pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk memberikan informasi seputar lowongan pekerjaan dan pelayanan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor, sehingga mempercepat penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bogor. Terus juga ini Oh, menjadi ujung tombak dan merupakan pusat informasi pasar kerja, terus pusat informasi peningkatan pengembangan dan pelatihan angka kerja. Lalu Aplikasinya ada nggak ya Teh itu Teh? Ada di ada Kang, Oh, bisa di-download di Play Store atau di websitenya juga ada. berarti bisa diakses langsung oleh masyarakat ya Teh? Iya, jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor khususnya bisa mendaftarkan diri dan juga masyarakat yang sedang menganggur atau mencari pekerjaan bisa langsung mengunduh aplikasinya. Tuh. Eh, Tadi apa namanya teh? Bogor Career Center ya? Ya, Bogor Bogor Career Career Center atau disingkat jadi BCC. BCC. Menarik Mm-mm. menarik sekali ya Bogor Career Center ini ya. Jadi kalau Iya, dulu iya, kan keren. dulu kita cari kerja itu mesti keliling ke satu iya perusahaan dari ke satu yang lain koran dari kan, dari dari koran kita link. koran mesti jalan ke perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya. Untuk sekarang itu udah ada Iya, listingnya teh ya. Bahkan iya betul. udah ada pelatihannya juga di sana. Iya, udah ada Ada pelatihannya juga, pelatihan. baik formal maupun informal juga, Mas. Tapi kalau pelatihannya itu berbayar apa gratis tuh teh? Kalau untuk Bogor Eh, Career Center eh, itu kalau untuk pelatihan biasanya berbayar, Mas. tetap oh iya itu Iya, hanya karena sebagai juga media ada ya. studi bandingnya, iya, studi bandingnya juga gitu. Seenggaknya kita sudah banyak dimudahkan lah ya dengan aplikasi-aplikasi ini ya. Iya, emang Iya, sangat cukup diperlukan canggih. banget di era globalisasi ini. Iya, cukup canggih juga ya. Seperti contohnya di rumah sakit saya bekerja juga sudah melakukan perekrutan melalui digitalisasi, yaitu dipublikasikan melalui Instagram, lalu di apply-nya memasukkan dokumen-dokumennya melalui Google Form. Seperti itu. Mungkin ada contoh-contoh yang lain nih. ya, mungkin kalau di Dari tempat saya ya, kalau tempat saya itu di daerah Kabupaten Kebumen, Teh, itu melalui Dispenduk Capil, pemerintah Kabupaten Kebumen mengeluarkan aplikasi yang bernama Pancen Main gitu, Teh. Jadi aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah layanan masyarakat dalam mengakses ataupun ini ya apa namanya mengurus data-data kependudukan seperti pembuatan KTP, akte, KK dan yang lainnya gitu Teh. Jadi itu juga udah dalam bentuk aplikasi bisa di download di Play Store gitu Teh aplikasinya. Iya, Udah ini ya. itu udah termasuk ke sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Mangga Ya Teh Dewi mau betul menambahkan. Teh. Dia mau nanyain aja ke Mas Rahmat, itu untuk penerapannya sendiri gimana ya Mas? Masih ada kendala apa semuanya udah merata bisa menggunakan aplikasi itu? Ya, kalau untuk kendala sih masih ada aja ya Teh terkait apa namanya masyarakat kan masih banyak juga yang belum mempunyai HP gitu Teh, HP Android khususnya ya yang bisa untuk download aplikasi tersebut. Terus juga terkait informasi penggunaan aplikasinya juga masih harus disosialisasikan lagi begitu Teh. Kalau di tempat Teh Baik, Dewi ada ini enggak yang apa namanya penerapan juga terkait smart city gitu? Oh iya, dalam kalau lingkup kecilnya. iya dalam kecil di tempat saya kerja nih ya sekarang mungkin udah menerapkan konsep smart city ya, yaitu absen melalui aplikasi.
bagi ASN, yaitu nama aplikasinya si Cantik. Mungkin udah nggak asing ya di kita. Iya. Aplikasi ini diluncurkan sebagai perwujudan agar para ASN lebih disiplin. Aplikasi ini juga memang masih ada beberapa kendala sih dalam penggunaannya. Terkadang aplikasinya suka error, terus sinyalnya nggak memadai juga, itu sangat tidak mumpuni ya, sangat mengganggu. Soalnya kalau misalnya aplikasinya error atau sinyal jelek juga, nanti kan kita absensi jadi merah gitu ya. Iya. Gitu. Iya, bener sekali, Teh Dewi. Jadi, Kayaknya hampir semua permasalahan digitalisasi ini seputar ininya ya, biasanya ya. Seputar error, ada beberapa kalangan yang masih gaptek dan sebagainya. Menurut teman-teman gimana tuh? Mau menanggulangi masalah inilah, ataupun meminimalkan dampak-dampak seperti ketika kita lagi Bocoran mau data. absen misalnya ya. mungkin ada dampak negatifnya ya dari peluncuran aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya yang lagi hits nih, kebocoran data. Di mana pemerintah itu Iya. harusnya lebih memperketat atau memperbaiki dari cyber security-nya sih. Setuju teman-teman? Iya, di Ya, keamanannya setuju. lebih diinin lagi, lebih tingkatkan lagi. Ya, ibarat kata gini ya Teh ya, kalau untuk makanan itu ada SNI-nya, mungkin untuk aplikasi juga harusnya ada standar SNI-nya juga kali ya. Iya, bener Iya, banget. benar. Betul. Kalau untuk dampak sosial budayanya gimana nih Teh, menurut Teteh dan Akang sekalian? Misalnya gini nih, gimana ya, misalnya sekarang nih udah pakai sistem e-tol kan ya, orang mau masuk tol. Nah, jadi banyak petugas tol yang dirumahkan gitu. Itu kan salah satu dampak digitalisasi juga ya kan. Betul, betul. Nah, kira-kira gimana tuh menurut teman-teman tuh salah satu dampak yang itu? Ya, mungkin kalau menurut saya harus dicarikan solusinya juga ya, terkait kan barangkali terkait yang disampaikan tadi oleh Mas Rama, eh, dengan adanya digitalisasi sekarang, ketika kita masuk tol kan elektronik ya, mungkin kan banyak juga yang dirumahkan gitu, harus dicarikan juga ya apa namanya pekerjaan pengganti atau sebagainya supaya masyarakat juga nggak terlalu ini apa namanya terdampak gitu. Mungkin kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin Mungkin bisa dilakukan dengan cara pemberdayaan atau diberikan pelatihan gitu ya kepada masyarakat yang dirumahkan itu akibat digitalisasi ya. ya betul betul deh bisa juga. Ya tentunya juga masyarakat yang dirumahkan itu harus mempunyai skill juga biar terarah gitu dan terintegrasi. Harus kemana nih, harus diapain nih gitu. Salah satunya ke Bogor Career Center ya kan. Ya, betul sekali. Kembali lagi ke Betul sekali. BCC, Jadi semua saling Bogor Career saling Center. terintegrasi ya Teh ya. Iya, betul. Ya, saling berkaitan. Cukup seru juga ya pembahasan mengenai hari ini. Baik, ternyata dari penerapan Smart City yang telah dibuat oleh pemerintah maupun instansi masing-masing sudah cukup baik, ada dampak positif dan negatifnya pula ya. Jadi saya dapat menyimpulkan smart governance adalah tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik, yaitu salah satunya dengan peluncuran Smart City. Yang tadi sudah teman-teman berikan contoh, intinya itu mengarah pada peningkatan penyelenggaraan digitalisasi SPBE. Pelaksanaan SPBE yang optimal bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Dan kita juga sudah masuk ke era digitalisasi nih ya. Jadi semangat buat Akang Teteh untuk selalu mau belajar. Oke? Siap, oke. Semangat. Semangat terus. Ya udah kita tutup ya podcast optimis, obrolan PNS, terampil dan Manis. manis.
Terima kasih Dadah ya, teman-teman. Teteh. Udah, Terima kasih terima kasih semuanya. teman-teman atas waktunya. Terima kasih juga buat Akang Teteh sudah menyiapkan waktu dalam podcast ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.